Anak-anak akan bersama dengan Wira diterjemahkan di ruang belakang. Hari ini Pak Taufik keluarga ada keperluan ke LA sehingga pelayanan anak-anak dipulkan di sana. Kita mari menyiapkan kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 16 sampai dengan yang ke-21. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 16 sampai dengan yang ke-21. Saya bacakan untuk kita sekalian. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya Allah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, "Sekali ini lagi, datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di puang-puangnya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan berontak lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berkedudukan tinggi itu adalah hal yang sering dibanggakan orang, penuh wibawa dan gengsi. Kedudukan tinggi bisa berarti pangkat, bisa berarti jabatan. Tetapi kalau sampai jatuh, pepatah mengatakan makin tinggi duduknya, makin sakit kalau sampai jatuh. Betul? Kalau kita bersila di bawah, kalau sampai bisa jatuh nggak kalau bersila? Kalau kita sila di bawah bisa jatuh? Bisa juga sih kalau didorong. Tapi tentu dibandingkan kalau kita duduk di kursi yang tinggi, jatuh lebih sakit daripada kalau kita duduk di bawah. Itu memberikan suatu gambaran untuk banyak hal. Kalau orang pernah menjadi orang yang kaya raya, dia bisa melakukan banyak hal, bahkan dia memberi kepada orang-orang lain dalam bentuk sedekah. Tapi roda kehidupan berputar, lalu dia bangkrut. Bangkrut sedemikian rupa sampai hidup susah sekali, dan dia perlu minta-minta bantuan orang untuk melanjutkan hidup. Bagaimana rasanya? Kalau orang pernah senang, pernah surplus, pernah berlimpah-limpah, bangkrut sampai harus meminta-minta, tentu itu sangat menekan perasaannya. Saudara pernah dengar tentunya seperti tinju yang terkenal Muhammad Ali. Dia betul-betul satu jawara. Dia bukan cuma mulut besar, tapi prestasinya juga besar. Dia pernah akan menempuh satu pertandingan tinju, dan kemudian dia berkata, dia gambar di kanvas,
nanti di sini dia akan pukul lawannya itu knock out, dan dia bisa genapi yang dia katakan. Orang ini memang luar biasa. Tapi kemudian hari Ali kita tahu dia terserang penyakit Parkinson. Dia jalan saja mesti dituntun orang, pegang gelas berisi air mungkin tumpah karena dia selalu tremor, gemetar seperti itu. Tentu dalam keadaan seperti itu dia sudah tidak mungkin lagi bertinju, boro-boro bertinju. Kalau di hidungnya ada lalat hinggap, dia mau usir pun mungkin susah karena gangguan penyakitnya itu. Bagaimana rasanya? Tentu dia mengenang kejayaannya, dan sekarang sudah begitu lemah, perasaan sering tertekan. Saudara, hari ini kita baru saja membaca riwayat Samson. Terjemahan Alkitab Lama menggunakan nama Simpson. Ini adalah anti klimaks dari kejayaan Samson. Bayangkan perasaan dan derita Samson, saudara-saudara, di dalam episode yang baru kita baca ini. Waktu dia dengar Delila berkata, "Samson, orang Filistin datang mau menangkap kamu." Lalu tadi ayat 20 mengatakan apa? Samson terbangun dan dia berkata dalam hatinya, tenang saja. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bangun dan aku akan merontak, serta aku akan lepas bebas. Tetapi apakah dia bisa melakukan yang dia pikir biasa dia lakukan? Tidak. Saudara bayangkan betapa kagetnya, betapa perasaan Samson ketika dia merasakan tulang-tulangnya begitu lemas dan dia terkulai-lumlai, dia tidak berdaya. Saya yakin dia masih bisa berontak, tapi masih bisa berontak hanya dengan sebatas kekuatan orang rata-rata. Seperti kalau kita bertangkap, kita berontak, hanya sebatas itu kekuatannya. Kekuatan yang supra, yang seperti biasa dia miliki, sudah sirna, tidak ada lagi di dalam dirinya. Tentu pada waktu itu Samson kaget luar biasa. Entah apa yang melintas dalam pikirannya. Kalau kita manusia rata-rata umumnya, kalau kita tadinya segar, tiba-tiba kita merasa lemas, yang kita pikir apa? Tadi aku makan apa? Gitu kan? Salah makan apa? Kok jadi lemas begini? Ya, saya tidak tahu apa yang melintas dalam pikiran Samson. Saya pikir perasaannya itu seperti kalau kita lihat ada binatang buas yang lepas dari kandang, mungkin lepas dari zoo, seekor harimau atau seekor singa, dan kemudian tugas khusus datang dipanggil dengan senjata menggunakan peluru bius, dia membidik binatang tersebut dan tembak. Lalu kita lihat binatang yang biasa ganas lalu terkulai lemas. Samson kurang lebih punya perasaan seperti seekor singa yang baru saja diterjang peluru bius. Dia tergeletak di sana, matanya berpandangan kosong, dia melihat ke sekitar. Dia ingin bangun, tapi dia tidak punya kekuatan. Dia ingin menerkam, tapi dia sudah tidak berdaya. Itulah seperti seekor singa yang dilumpuhkan dengan peluru bius. Begitulah keadaan Samson. Di pembacaan berikut kita tahu kemudian dia ditangkap oleh orang-orang Filistin. Saudara, bisakah saudara membayangkan Samson seperti singa meraung, menjerit ketika dia melihat orang datang untuk membutakan matanya? Di dalam Alkitab versi bahasa Arab dikatakan Samson dibutakan matanya oleh api, oleh besi panas. Besi dibakar sebagai pijar, kemudian dikenakan ke matanya, membakar pupil, dan mata tersebut menjadi buta. Dan tidak mustahil setelah itu masih dicungkil lagi. Saya membayangkan pasti Samson yang sudah tidak punya kekuatan, tapi masih bisa berteriak. Dia menjerit di sana, kesakitan dan melawan, tetapi sudah tidak ada daya apa-apa. Bayangkan perasaan Samson, saudara-saudara. Hari-hari pekerjaannya apa? Dikatakan pekerjaan di penjara ialah apa pekerjaannya? Menggiling. Menggiling. Maksudnya menggiling apa ya? Pada zaman itu
Orang menggiling gandum itu menggunakan kuda atau keledai. Kuda juga sudah kuda yang tua atau bagal, diikat ke batu penggiling tersebut dengan satu tiang atau satu tongkat begitu. Kemudian keledai itu berputar untuk memutar batu gilingan tersebut. Sekarang yang menjalankan tugas itu adalah Samson menggantikan keledai. Saudara-saudara, di dalam hari-hari yang Samson lewati, matanya sudah buta, tapi di balik mata yang buta itu, dia melihat kilasan memori album kejayaannya. Bayangkan siapa itu Samson. Kalau saudara baca mulai dari pasal 13 sudah Hakim-Hakim, dia adalah yang dilahirkan secara istimewa. Ibunya adalah seorang wanita yang mandul, lama menanti anak, tidak dapat hamil. Tetapi seorang malaikat datang dan memberitahukan, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Berikan namanya Samson. Dia akan menjadi hamba Allah. Jangan izinkan dia minum arak, dan rambutnya tidak boleh dicukur, digunting, karena itu adalah tanda ikatan dia dengan Allah. Anak ini akan menjadi hamba Allah, disebut Nazir Allah itu. Dia akan memimpin bangsanya untuk melepaskan diri dari cengkeraman orang Filistin. Samson kemudian dikatakan dalam Alkitab, dia tumbuh, roh Allah beserta dengan dia. Dia tumbuh menjadi anak yang kuat. Pada waktu suatu hari dia berjalan-jalan dengan ayahnya, dan ketika dia melintas kebun anggur, ada seekor singa menyerang Samson. Tetapi Samson merespons seperti hanya seekor anak kambing yang mendekat kepadanya. Singa itu dicabik oleh Samson. Saudara bayangkan kekuatan Samson. Pernah dia dikepung oleh orang-orang Filistin, lalu Samson dengan tenang dia mengamuk di sana, dan dia mengambil sebatang tulang rahang keledai. Dengan senjata itu dia membantai begitu banyak orang Filistin. Tetapi hari-hari ini dia sendiri menjadi seekor keledai menggiling gandum. Tentu sangat mengiris perasaan Samson. Saudara, hari ini kita mau belajar mengapa bisa sampai begini. Alkitab memberitahukan bahwa semua hal-hal yang lalu dicatat untuk kita sekarang menjadi sebuah peringatan dan pelajaran. Satu pelajaran yang inti di sini, harus kita berhati-hati bahwa awal dan bekal bagaimanapun bagus dan hebatnya tidak menjamin hasil akhir yang mulus. Awal dan bekal yang bagus bukan berarti hanya semata-mata kekuatan yang istimewa seperti Samson, tetapi seorang yang dilahirkan di tengah keluarga yang berlimpah-limpah. Dia bisa mendapatkan fasilitas serba ada. Dia bisa bersekolah di sekolah yang terbaik. Karena ayahnya atau keluarganya bisa membayar semua kebutuhannya. Atau seorang yang memiliki bakat yang banyak, entah bakat musik, atau ada orang yang bakat untuk tampil di depan publik. Orang-orang yang luar biasa. Permulaan yang baik tidak menjamin hasil yang sukses. Ini adalah pelajaran yang kita harus hati-hati. Anak-anak, harus kamu perhatikan hidupmu. Jangan kamu pikir karena hari ini kamu di sekolah berprestasi, teman-teman mengatakan kamu anak yang pintar. Belum tentu. Kalau kamu tidak berhati-hati, hidupmu itu berhasil dengan baik pada akhirnya. Tidak tentu. Kita harus belajar dari pelajaran firman Tuhan ini, bagaimana kita harus menempuh kehidupan. Mengapa Samson bisa gagal total seperti itu? Hari ini saya mengangkat sebuah tema, akibat hidup semau gue. Hidup hanya mengikuti kemauan diri sendiri saja. Itulah Samson. Itulah inti hidupnya. Dan bagaimana dia menunjukkan sifat dasarnya itu dalam kelakuan sehari-hari. Yang pertama, saya yakin Samson adalah tipe anak
yang tidak dengar-dengar nasihat dan pesan orang tuanya. Menurut saudara, apakah Samson tahu bahwa dia adalah seorang yang dilahirkan secara istimewa? Samson tahu tidak? Apakah Samson tahu bahwa Allah mempunyai rencana besar di dalam dan melalui hidupnya? Samson tahu? Tahu. Apakah dia tahu bahwa dia tidak boleh minum arak dan dia tidak boleh mencukur rambutnya? Samson tahu? Tahu. Dari mana dia tahu? Tentu dari ayah ibunya. Di dalam ayat yang ke-17, Samson berkata kepada Delila, sesudah dibujuk beberapa kali, akhirnya Samson membuka rahasianya, yang sebetulnya tidak boleh ada orang yang lain yang tahu kecuali ayahnya, ibunya, dan dia sendiri. Tetapi Samson membuka rahasia ini. Dia berkata, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah atau hamba Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Samson dari kecil dia tahu siapakah dirinya dan apa rencana Allah untuk dia. Dari mana dia tahu? Pasti ayah ibunya sering memberitahukan hal ini kepadanya. Waktu Samson masih anak-anak, teman-temannya punya rambut tidak sepanjang dia, sering dipotong, dan Samson bilang, aku mau potong rambut. Tapi mamanya bilang, no, kamu tidak boleh potong rambut. Mengapa? Enak sekali ini, musim panas dan rasanya gatal gerah. Tapi mama bilang, tidak, karena kamu anak istimewa. Lalu diberitahukan nasihat-nasihat pada Samson, kamu harus hati-hati hidupmu. Allah mempunyai rencana dalam hidupmu. Jangan sembarangan hidup. Tetapi Samson tidak nurut. Dia anak yang semau-mau isi perutnya. Dia adalah anak yang liar. Dia tidak suka ikut aturan. Dia biasa melampiaskan, mengumbar apa yang dia inginkan. Dari mana kita tahu? Ini adalah ungkapan yang kedua dari sifat semau gue. Di dalam pasal 14, Samson waktu masih muda sekali. Mungkin dia baru umur 17 atau 19 tahun. Dia melihat seorang gadis Filistin dan dia suka. Dia berkata kepada ayah ibunya, ambillah gadis Filistin dari dusun itu. Aku suka kepadanya. Apa kata ayah dan ibunya? Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin? Orang-orang Yahudi itu sangat bangga dengan kebangsaannya. Mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka tahu jelas soal itu. Lalu, mengapa Samson mau menikahi seorang gadis dari suku lain, bahkan dari pihak musuh? Ayah berkata, apakah tidak ada anak perempuan lain di antara bangsa kita atau di antara kaum kita? Tetapi apa jawab Samson? Dalam ayat 16 pasal 14 mengatakan, tidak. Betapapun ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Saudara lihat, Samson kalau dia sudah punya keinginan harus kelakon, kata orang Jawa. Kalau tidak, dunia seperti kiamat. Tadi waktu dia digoda oleh Delila, seorang perempuan yang dia sukai di kemudian hari, Delila didatangi oleh raja-raja orang Filistin. Ada 5 kota di daerah Filistin yang punya 5 raja. Mereka masing-masing menjanjikan memberikan 1.100 uang perak kepada Samson. Jadi kepada Delila. Jadi Delila akan mendapat 5.500 uang perak itu kalau dia bisa memberitahukan rahasia mengapa Samson begitu kuat. Jadi Delila ini seorang perempuan yang jahat. Sepertinya dia menyambut cinta Samson, tapi hatinya lebih cinta uang daripada kepada pria ini. Dia membujuk Samson
dengan banyak cara. Lalu Samson mulai bilang apa? Kalau aku diikat dengan 7 tali baru, aku akan lemas seperti orang-orang biasa. Lalu dicoba diikat 7 tali baru. Waktu diikat, Delila berkata, Samson, orang-orang Filistin datang menangkap kamu. Tali-tali yang baru itu diputuskan hanya seperti tali yang kena api. Kemudian yang kedua, diikat dengan tali busur yang baru. Juga semuanya bohong saja, putus seperti biasa. Lalu saudara lihat, makin hari Samson itu makin mendekati rahasianya. Dia berkata, kalau 7 jalinan kepang rambutku ini diikat ke mesin tenun, kemudian dipantek lagi dengan pasak, aku akan lemaslah seperti orang-orang biasa. Tapi ketika Delila kembali menjerit, Filistin menyerbu, Samson bangun, dia cuma 1 kali kebas, semuanya tercabut, pasak-pasak itu tidak ada arti apa-apa buat Samson. Lalu di ayat ke-16, Delila merengek-rengek berhari-hari. Kaum wanita bisa membayangkan ketika saudara menggunakan senjata saudara, menggunakan senjata wanita untuk ngambek, cemberut, kamu ngomong dan rengek-rengek di sana, ya. Lalu Samson dikatakan seperti mau mati rasanya. Saya membayangkan untuk kita yang dewasa, dalam hari-hari itu Delila tidak mau melayani Samson. Dia ngomong, dia diam, dia buang muka, dia tidak lagi menyediakan minuman buat Samson. Samson dia minta makan, dia berkata, makan, masak sendiri. Dia tidak mau layani Samson. Dan segala sesuatu yang biasanya dia layani, dia tidak melayani. Terutama untuk kebutuhan cinta yang Samson inginkan. Akhirnya Samson dikatakan seperti mau mati rasanya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan sifat dasar Samson yang liar, yang kalau tidak keinginannya dipenuhi, dia itu rasanya lebih baik mati saja. Kita kadang melihat anak-anak yang dari kecil salah asuhan. Kalau minta sesuatu tidak dituruti, lalu guling-guling di lantai, nangis sampai muntah-muntah, sampai biru mukanya. Lalu ibunya bingung, kemudian dipenuhilah kemauan anak ini daripada dia pingsan atau dia sakit. Anak seperti itu akan punya sifat dasar seperti Samson yang kemauannya liar, tidak suka ikut aturan. Bahkan gadis yang dia katakan dia cintai, dia inginkan supaya orang tuanya ambil. Apakah dia punya rasa tanggung jawab untuk kemudian sebagai suami menjaga atau mencukupi kebutuhan istrinya? Saudara boleh baca di pasal-pasal awal riwayat Samson. Sesudah dia mendapatkan perempuan itu, dia tinggalkan. Dia pergi. Dia cuma ingin melampiaskan keinginannya yang sekilas itu. Dia tidak mau terikat oleh peraturan-peraturan. Apa itu tanggung jawab sebagai suami? Dia tidak mau. Dia hidupnya liar. Itulah Samson. Hidup semau gue. Yang ketiga, tidak menghargai status panggilan Allah atas dirinya. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang Allah istimewakan, tapi dia tidak punya rasa kebanggaan atas status tersebut. Dia tidak malu sebagai orang yang dipilih Allah, malah hidup mendekati perempuan bukan dari umat Allah, atau bahkan mendekati pelacur. Dia tidak punya rasa kebanggaan dan tidak punya ada rasa malu. Sifatnya itu mirip seperti kalau dalam bagian yang lain Esau, saudara kembar dari Yakub. Waktu suatu hari dia pulang habis berburu, lemas karena nggak dapat hasil buruan, lapar, lalu dia mencium bau masakan yang sedap sekali. Adiknya minta masak. Dia tanya kepada Yakub, kau masak apa hari ini? Aku masak sop kacang merah. Lalu Esau katakan, berikan aku semangkok, enak saja, nggak ada freelance. Ya, kamu pulang tiba-tiba saja mau minta makan. Lalu Esau tanya, kau mau apa? Yakub mengatakan, tukar dengan hak kesulunganmu. Apa kata Esau? Aku ini setiap hari berhadapan dengan maut.
bergunanya hak sebagai anak sulung. Saudara, kita lahir sebagai anak pertama atau anak kedua, anak ketiga, bisa kita pilih tidak? Nah, Jun itu anak paling kecil ya. Anak berapa Jun? Anak ketiga, tapi perempuan satu-satunya Jun. Bisa pilih? Tidak bisa. Itu semua adalah ketentuan Allah untuk diri kita. Anak sulung lahir pertama itu adalah dalam budaya Israel berkat istimewa dari Tuhan. Dia mendapatkan berkat-berkat khusus. Kalau ayahnya memberikan warisan, anak ini akan mendapat 2 kali lipat. Tetapi Esau tidak menghargai statusnya sebagai anak sulung. Dia bilang, buat apa itu hak anak sulung? Hari ini aku lapar, aku mau makan. Kamu mau minta hak anak sulung? Ambil dah buat kamu. Berikan aku semangkok kacang merah. Yakub saya yakin tidak cuma memberi semangkok, mungkin dia memberikan 2, 3 mangkok sampai Esau puas. Sebab Esau sudah membarter, menukar mangkok-mangkok bubur itu dengan hak anak sulung. Samson mirip seperti Esau, orang yang hidup secara carnal, hanya nafsu jasmania diikuti, tidak menghargai status dan hal-hal berkat rohani. Beda sekali dengan Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Ketika dia dicobai oleh istri Potifar untuk berselingkuh, tidur dengan istri Potifar, apa kata Yusuf? Kalau sudah pernah mendengar saya mengkhotbahkan hal ini, Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang begitu besar? Yusuf sangat sadar siapakah dia. Dia anak Yakub, anak umat Allah. Dia mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah. Orang lain boleh melakukan hal yang mesum seperti itu, tetapi aku tidak bakal aku melakukan, sebab aku sadar statusku. Aku bangga dengan diriku dalam kaitan hubunganku dengan Allah. Beda sekali. Samson tidak menghargai status panggilan Allah atas dirinya. Yang penting dia hanya mengikuti nafsunya saja. Mengapa dia bisa liar dan hidup semau gue? Karena dia punya kekuatan luar biasa. Dia puas dengan dirinya dan dia pongah akan kegagahannya. Dia sombong, saudara-saudara. Dia pikir, apa yang aku takuti? Asal aku mau, aku boleh ambil. Siapa yang larang akan aku libas, sebab tidak ada yang bisa menghalangi Samson. Dia bangga dengan dirinya. Dia pikir dia kuat, tetapi sebetulnya dia lemah sekali. Amsal Salman mengatakan, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya itu adalah seperti kota yang sudah roboh tembok bentengnya, tidak punya pertahanan, tidak bisa mengendalikan diri, berarti lemah, luar biasa. Samson yang gagah kalah oleh siapa? Bukan oleh seorang jawara, tapi kalah oleh seorang wanita. Saudara, jangan remehkan kekuatan wanita. Coba lihat, wanita pertama, Hawa. Siapa yang mengalahkan Hawa? Iblis, dengan seluruh kelicikan tipu muslihatnya. Iblis adalah asalnya itu malaikat yang sangat mulia dan powerful sekali. Panglima dari seluruh pasukan malaikat. Kekuatan dan kesanggupannya luar biasa. Tetapi iblis yang luar biasa ini harus menggunakan seluruh daya tipu muslihatnya untuk mengalahkan seorang wanita, yaitu Hawa. Tetapi untuk mengalahkan seorang laki-laki cukup satu wanita, yaitu Hawa. Ciptaan juga yang berasal dari debu, yang sering dianggap gender yang lemah, makhluk kelas 2. Jangan remehkan kekuatan wanita.
Lalu saudara melihat Samson yang merasa dirinya kuat, ternyata dia itu sangat lemah sekali. Di hadapan seorang wanita, Samson selalu kehilangan kekuatannya. Kalau dia sudah dirayu, dibujuk, direngek, dicemberutin, luluhlah hatinya dan Samson menyerah kalah. Ini bukan baru pertama kali dengan Delila. Dia sudah berkali-kali sebelumnya mengalami hal seperti itu. Pertama waktu dia mau pergi menikahi gadis yang dia cintai pertama kali, ketika dia melintas kebun anggur itu, dia mau lihat bangkai singa yang dulu dia kalahkan. Wah, ternyata sudah jadi sarang lebah, dan Samson mengusir lebah-lebah itu, kemudian mengambil madu, dia makan. Lalu dia membuat teka-teki dari peristiwa tersebut. Saudara tahu bukan ceritanya? Ketika pesta kawin 7 hari 7 malam, Samson mengadakan taruhan dengan 30 best men, laki-laki pendamping dia. Dia berkata, aku punya teka-teki. Kalau kamu bisa terka, aku kasih kamu 30 pakaian mewah. Tapi kalau kamu tidak bisa terka, kamu harus bayar aku dengan 30 pakaian mahal juga. Oke? Deal? Deal. Lalu Samson memberikan teka-teki. Dari yang kuat, yang memaksa, yang biasa memakan, keluar makanan. Dan dari yang kuat, keluar manisan. Apakah itu? Wah, 7 hari 7 malam, 30 orang itu tidak bisa menemukan jawabnya. Lalu mereka mendekati istri Samson dengan ancaman. Dia berkata, kalau kamu tidak beritahukan rahasia dan jawab teka-teki ini, aku akan bakar kamu dan seluruh kaum keluargamu. Akhirnya istri Samson merayu Samson, merengek-rengek, kalau kamu cinta aku, mengapa tidak kamu beritahukan jawab teka-tekimu itu? Akhirnya Samson, saudara lihat, kalah. Dia beritahukan. Lalu istri itu memberitahukan kepada kelompok laki-laki tersebut. Samson marah sekali karena dia tahu. Dia berkata, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku. Coba lihat Samson, istrinya dia bilang lembu betina. Lihat sekali Samson ini. Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, tentu kamu tidak bisa menjawab teka-tekiku. Tapi pengalaman itu tidak membuat Samson kapok. Karena dia itu sombong, dia pikir dia kuat, dia selalu bisa atasi persoalan. Samson adalah seorang yang bodoh. Karena dia biasa hidup melampiaskan nafsunya, dia tidak punya hikmat. Orang yang biasa hanya ikuti kemauan dirinya, orang yang tidak bisa tahan nafsu, adalah orang yang bodoh. Bahkan keledai, orang bilang tidak akan tersandung 2 kali pada batu yang sama. Kalau seekor keledai jalan lalu kakinya terantuk batu, lain kali kalau dia lewat jalan itu, dia pasti menghindari batu tersebut. Tapi Samson berulang kali terantuk pada kasus-kasus yang serupa. Anak kecil, kalau saudara mau ajar berenang, harus hati-hati. Kalau satu kali dia takut air, dia tidak bakal bisa berenang. Ya. Megan itu waktu pertama sering main dengan saya di kolam, sudah hampir bisa berenang. Bahkan saya sudah hanya pegang belly-nya, begitu dia sudah tengkurap di air, dia sudah berani sekali. Tapi satu kali dia pergi dengan ibunya, ada pesta di rumah temannya, ada kolam renang, kurang hati-hati, Megan kecemplung. Belakangan cerita, saudara-saudara, ibunya cerita, tiba-tiba lihat Megan mana? Dia sudah dalam air. Megan sedang ngap-ngapan, dia angkat keluar. Sejak itu takut sekali. Kalau katakan Megan mau swimming, no, why? Dia cerita, masuk air, seperti itu. Tidak berhenti, saudara-saudara, langsung hilang sama sekali kesukaannya main di kolam renang. Baru belakangan ini saja sering diajak oleh Karissa, dia mulai mau lagi, tapi dia hanya turun di pinggir di tangga itu, pegangan besi, tidak berani. Seorang anak mengalami 1 kali trauma, kapok, tidak berani 2 kali.
Tetapi Samson berulang kali terjebak, tetapi tidak kapok-kapok. Pepatah Tionghoa mengatakan, siapakah itu orang bodoh? Menurut saudara, siapa itu orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Siapakah orang yang pintar? Orang yang pintar itu tahu, bukan cuma tahu bahwa dirinya pintar, tapi dia juga tahu ketika dia tidak tahu. Ketika dia menemukan bahwa aku nggak ngerti soal ini, dia tahu. Lalu dia mencari keterangan, dia belajar, dia membaca buku, sampai dia menemukan cara bagaimana mengatasi ketidakmengertiannya. Itulah orang yang pintar. Tapi orang bodoh, yang pertama, dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh, tapi dia merasa diri pintar. Yang lebih celaka lagi, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia bodoh. Jadi bodohnya itu double. Sudah bodoh, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia itu bodoh. Itulah Samson. Ketika Delila sudah berhasil mengorek rahasia kekuatannya yang luar biasa itu, Samson masih tidak tahu diri. Dia masih belum ngeh, kan orang Jakarta. Ketika Delila mengagetkan dia, Samson terjaga. Dia masih berpikir seperti yang dulu-dulu, soal kecil. Aku akan bangun, aku akan meronta, dan aku akan bebas kembali. Dia tidak tahu bahwa kekuatannya telah punah. Ayat itu ditutup dengan satu kalimat, mungkin kalimat yang paling menyedihkan di dalam Alkitab. Dikatakan, tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dia tidak tahu. Samson di dalam keliarannya adalah seorang yang bodoh. Dan dia bodoh karena dia tidak pernah menyertakan Tuhan. Inilah bentuk keliarannya yang lain. Amsal Sulaiman mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi orang yang bodoh berarti orang yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak pernah mengikut sertakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, lihatlah riwayat Samson. Sebelum peristiwa matanya dibutakan, ke depan, saya ke belakang, meskipun dia menghadapi begitu banyak bahaya, tapi Samson tidak pernah berseru satu kali pun kepada Tuhan. Dia tidak pernah berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Dia mau menikah, dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Dia hanya mengumbar kemauannya saja. Dia take it for granted kekuatan yang ada dalam dirinya. Karena Allah sudah memberikan dia kekuatan istimewa. Karena Allah sudah berjanji anaknya akan kuat, maka dia selalu mempunyai kekuatan tersebut. Tapi Samson, dia tidak pernah mengurus hubungannya dengan Tuhan. Sebab dia sudah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Begitulah Samson pikir. Tetapi sebetulnya dia adalah orang yang sangat lemah. Lebih-lebih ketika Tuhan sudah tidak lagi menyertai dia. Karena dia membongkar rahasianya. Dia memberitahukan rahasia ikatan dia dengan Tuhan. Lalu simbol itu sudah diputuskan, maka putus juga hubungannya dengan Tuhan. Samson kuat bukan karena rambutnya gondrong, tapi rambut gondrongnya itu hanya suatu simbol bahwa Tuhan mengikatkan diri dengan Samson. Tapi ketika simbol itu sudah diputuskan, karena Samson sama sekali tidak menghargai ikatan dia dengan Tuhan, maka Tuhan meninggalkan dia dan habislah semua riwayat Samson. Saudara-saudara, bagaimanakah kita menghargai penyertaan Tuhan pada kita? Bagaimana kita merindukan ikatan hidup dengan Tuhan? Bagaimana kita belajar takut kepada Tuhan untuk mengendalikan kemauan kita, berdisiplin dalam hidup, mempunyai minat akan Tuhan. Hari ini khotbah ini terjemahkan untuk anak-anak. Saya minta Wira menjelaskan kepada mereka supaya mereka mempunyai minat kepada Tuhan. Jangan seperti Samson
yang karena diri kuat, merasa diri berbakat, diri smart, dia tidak peduli kepada Tuhan, dan akhirnya Samson celaka. Tetapi kita mengucap syukur karena Allah yang penuh dengan kasih dan anugerah itu memberikan kepada Samson suatu anti klimaks dalam hidupnya. Kendati dia menderita, hatinya hancur, semangatnya sudah hilang sama sekali, tetapi Allah tidak pernah mengurangi anugerah untuk Samson dan untuk kita masing-masing. Firman Tuhan mengatakan tidak diperlakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Mazmur 103. Itulah Allahmu dan Allahku. Meskipun Samson menyia-nyiakan Allah, tapi Allah mempunyai rencana yang indah dalam diri Samson. Dan Allah dalam hikmatnya mengizinkan Samson mengalami kebutaan. Supaya apa, saudara? Supaya dalam kebutaannya Samson boleh melek mata rohaninya. Alkitab, kalau saudara perhatikan, menarik sekali. Sering sekali mengulas kisah-kisah tentang orang buta yang dicelikan matanya. Ya. Di dalam Perjanjian Baru berulang kali dikisahkan tentang orang-orang buta yang dicelikan matanya. Ada banyak peristiwa. Mengapa? Karena di lain pihak Tuhan Yesus berkata, karena kamu mengatakan dirimu tidak buta, maka tinggallah kebutaanmu itu. Maksudnya secara rohani. Banyak orang karena matanya melek, rohaninya buta. Yang kemudian hari menjadi Rasul Paulus. Ketika namanya masih Saulus, dia adalah seorang yang perkasa, seorang yang sukses, seorang yang disegani, seorang yang berpangkat. Dia seorang Farisi, dia menguasai banyak Taurat. Lulusan dari seorang guru yang sangat terkenal, yaitu Gamaliel. Dan Saulus sombong sekali. Dia mengejar pengikut-pengikut Kristus. Tapi kemudian Tuhan menyatakan diri dengan terang yang luar biasa, terang. Sampai Saulus terbanting dari atas kudanya yang gagah. Dan terang itu membutakan matanya. Waktu dia bertanya pada suara yang memanggil namanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapakah engkau? Lalu suara itu menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saulus menjadi buta, tapi mata rohaninya melek. Dia sekarang tahu Yesus yang dia benci ternyata betul adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Saulus bertobat dan dia menjadi rasul terbesar yang mengabarkan Injil kemana-mana. Samson mengalami peristiwa yang semacam itu. Matanya dibutakan, matanya dicungkil, tapi mata hatinya tercerminkan. Dia sadar bahwa dia sudah menyia-nyiakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia sudah menghina Tuhan dengan kelakuannya. Dia orang yang dikhususkan, tapi kelakuannya mempermalukan nama Tuhan. Samson bertobat di dalam kebutaannya. Lalu saudara lihat, seumur hidup Samson, inilah pertama kali dicatat dia berseru kepada Tuhan. Dengarlah ratapannya. Dalam ayat ke-28 pasal 16. Pasal terakhir dari riwayat hidup Samson. Berserulah Samson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya. Dia sudah tidak dalam kegagahan berdoa. Dia tidak pernah berdoa, tapi kali ini dengan ratap tangis dia menjerit kepada Tuhan. Kuatkanlah sekali ini saja Tuhan. Meskipun permintaannya itu didasarkan kepada motivasi yang salah. Dia berkata, kuatkanlah aku satu kali ini saja Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dia ingin membalas dendam.
Dia berdoa bukan untuk menunaikan tugasnya sebagai pelepas Israel dari cengkeraman orang Filistin, tetapi Allah yang penuh anugerah dan belas kasihan itu mengerti bahasa pertobatan. Seperti Allah mengerti bahasa pertobatan Petrus. Ingat saudara, Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Aku tidak kenal dia. Sumpah mati, aku tidak kenal dia. Sambal geledek, aku tidak kenal dia. Padahal belum lewat 24 jam sebelumnya, Petrus dengan bangga bersumpah berkata, orang lain semua meninggalkan engkau, aku tidak akan. Ke dalam penjara pun aku ikut, mati pun aku siap. Tuhan berkata, Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus gagal, tapi kemudian dia bertobat. Tuhan bertanya kepadanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang agung dan sempurna itu. Petrus gak berani. Dia malu sekali. Dia tidak berani memandang mata Tuhan. Dia tunduk, terpekur, memandang tanah. Matanya basah. Dia hancur hati. Dia menangis. Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau. Dia tidak menggunakan istilah agape. Aku mengasihi engkau Tuhan hanya dengan kasih filio saja. Kasih filia, kasih seorang sahabat. Gak bisa aku dengan kasih agape yang sempurna itu. Sampai 3 kali. 2 kali Tuhan bertanya. Ketiga kali Tuhan bertanya, sungguh Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih seorang sahabat, kasih filia itu? Sudah lihat, Tuhan mengerti bahasa pertobatan. Tuhan rela menurunkan tuntutan. Tuhan rela menurunkan standar, menerima orang yang bertobat. Samson menaikkan doa untuk membalas dendam, tapi Tuhan mengerti hati Samson, menyesal atas kelakuannya yang sudah rela. Hatinya sekarang sudah tidak seperti dulu. Dulu tidak butuh Tuhan, sekarang dengan menangis dia meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan mengerti. Tuhan mengabulkan permohonan Samson. Samson merasakan kembali aliran itu di dalam dirinya, getaran kekuatan yang dulu pernah dia rasakan. Lalu saudara tahu riwayatnya, Samson minta kepada anak yang menuntun dia, aku mau bersandar ke tiang. Sebetulnya Samson sudah punya rencana. Lalu dengan kekuatan terakhir itu, dia merobohkan bangunan tersebut. Dia merenggut tiang-tiang utama yang menopang bangunan itu. Dia mati bersama dengan musuh-musuh. Saudara-saudara, demikianlah Allah penuh anugerah. Di sini Allah mengisyaratkan bagaimanapun kehidupan saya dan saudara, tapi bila kita bertobat, Tuhan menerima kita. Tuhan menyertai kita. Mengapa kita tidak mau datang mendekat kepada Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah itu? Kiranya hati kita digetarkan oleh kasih Allah dan tidak menempuh jalan hidup seperti Samson yang pongah dan semau gue. Melainkan kita belajar takut akan Tuhan, mencari Tuhan, belajar hidup seturut kehendak Tuhan. Artinya kita tidak mengalami nasib pengalaman seperti Samson, dijauhkan dari kita tidak, baik sebaliknya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa.